semua yang kejadian tahun lalu mau gue jadiin sebuah karya. Tadi gue tahun ini nggak mau bikin tour. Oh ini ya soal lu nggak deket sama anak ya? Orang-orang. Tapi sama mantan lu yang putus di Siglap itu sampai sekarang lu katanya masih belum bisa move on ya? Astagfirullahaladzim. Karena ada cewek gue. Oh iya, sorry. Kamu ngomongin gitu. Gua nggak lihat. Nggak, tadi lu sempet ngobrol. Gua nggak nge. Lu sempet nawarin gue cookies nggak? Tadi lu kan sempet ngobrol lu. Gua nggak nge. Gua nggak nge. Ups. Selamat datang di tempat ngobrol paling seru, Balai Regen. Yang bertamu hari ini adalah Halo, aku Rais Marsadesi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya gue punya konten sendiri di channel gue. Karena kemarin-kemarin gue cuma punya vlog. Udah gitu yang lapar pa udah diambil sama Pak Sentot. Akhirnya hari ini gue punya konten sendiri yaitu Bagen. Balik lagi. Bagen Balai Regen. Yeay. Dan episode pertama kita hari ini langsung ada orang promo. Susah bener nyari bintang tamu. Langsung promo. Ada Rais Marsadesi. Udah kedua kali lu ya kesini ya? Kedua kali ke tempat ini. Gokil. Baru. Ini baru nih, ini baru dirapihin. Mantap. Kemarin kan ceper kan, terus apa namanya keramiknya putih gitu. Nah ini Emang iya? Iya, kemarin tuh jelek lah. Sekarang alhamdulillah udah dirapihin. Keren sih bang. Di- Mantap bang. Ya buat nongkrong-nongkrong juga sebenarnya ini mah. Tapi ini lu jadi ini dikontrakin balainya. apa? Balainya katanya mau lu kontrakin Buat sewa orang-orang. studio. Kalau misalnya ada yang mau jadiin Studio? studio, iya Kak. Jadi kan studio 1. Lah, ini kita syuting di studio 1 hari Studio ini. Studio 1. Tapi konsepnya emang begini. Emang alam. Alam. Apa? Nature. Nature, terus kayak orang-orang kaya lah, pendopo. Kayak orang kaya. Iya, kan orang-orang kaya itu punya pendopo kan, Oh, iya, rumahnya bener. kan. Nah, ini gue juga punya. Kaya. Kita kaya. Orang kaya. Kaya kok. Kaya. Kaya. Kayak kok. pendopo ya Iya, kan. Motor pendopo. lalu lalang jelas. Kaya kok. Ya lumayan lah, iya kelihatan kayak konglomerat gitu lah. Iya. Kayak Mae kan punya kan, Oh, Mae iya, Soima bener. kan ada pendopo ya, gue juga ada pendopo segini. Dijadiin studio juga jadinya, studio 1. Iya. Rais, gimana Is promo inian? Langsung aja lah. Apaan sih? Oh iya, Bang, gue kemarin habis dari Bali gue. Dari Apa Bali. Ini Oh ini ya kemarin ya, tenggelam apa? Tur, namanya berlayar tadinya, cuman diubah jadi tenggelam. Iya yang di Bali namanya tenggelam Namanya kan? jadi tenggelam. Iya tenggelam. Iya, jangan diulang-ulang bang, kemarin ada yang marah soalnya. Kenapa? Itu kan pas Bali kan ada isu banjir kemarin. Oh iya, Iya, aku diomelin. sama. Sama warga Bali. Aku diomelin. Oh iya sumpah. Iya, Yang aku- sampai kata lu di band di Bali berapa tahun itu nggak boleh ke Bali? Ada mas sampai di band begitu Ya nggak kagak tahu. nyampe. Terus apa dimarahinnya kenapa? Iya katanya, gua nggak tahu kalau misalkan Oh. itu kan konteksnya adalah Mas Panji ganti nama di Bali karena gue pernah jadi opener dia di Bali. Iya. Yang pakai bahasa Inggris. Oke. Jadi ada historinya tuh, dia milik kota Bali. Dan kenapa namanya tenggelam? Karena di spesial Go yang sekarang pembahasannya dalam lebih personal. Oh. Jadi tenggelam dalam kehidupan gitu. Oh, tapi orang Bali ngeliat lu kok kayak nggak tahu sikon sih namainnya Bener, tenggelam gitu. Orang-orang ngiranya seperti itu. Oh. Jadi aku diancem deh. Gitu. Apa diancem? Iya, ada yang ngancem. Diancem apa? Ya, pokoknya ada Nggak yang boleh ke pantai. Itu bukan diancem. Di Bali diancemnya. Iya, nggak boleh Kamu lihat. boleh ke Bali tapi nggak boleh ke pantai. Lu gimana kalau kayak gitu? Is, lu kalau kayak Gue gitu. bete, sumpah. Bete kan? Karena Pasti gue malu ke Bali cuma ngincer Iya. pantainya. Lu ke Bali nggak boleh ngeliat cewek pakai bikini misal gitu. Ya repot dong, di mana-mana ada. Iya makanya misalnya hukumannya kayak gitu loh kalau misalkan Bete sama gua. warga. Tapi gue Nggak boleh masuk, nggak boleh beli sepatu DC atau Billabong gitu. Nggak boleh beli asbak titit-tititan. Bete nggak lu? Masa remeh banget enggak? Maksudnya ada yang sampai nge-DM gua gitu. Nge-DM-nya apa? Nge-DM-nya kayak, "Bang, kok lu kayak nggak punya empati sih, padahal situasi lagi nggak baik-baik aja di Bali gitu." Padahal gua nggak ada tendensi untuk Itu pas lu udah di Bali atau di sebelum lu ke Bali? sebelum ke Bali, Bang. Oh. Pas lagi naik flyer yang kata Bali itu yang ganti nama jadi tenggelam. Jadinya ada yang itulah. Ya mungkin tersinggung gitu. Jadi ya akhirnya gue ngejelasin. Makanya gue kemarin selama tur gue klarifikasi itu juga. Oh. Kalau itu bukan
arahnya ke banjir, enggak. Berarti itu kan yang kesini Bang Panji kan? Bang Panji yang ganti nama. Berarti ini lagi-lagi Bang Panji ya? Lagi-lagi Mas Panji. Lagi-lagi Mas Panji. Bikin ulah di stand up ya. Yang anjingnya adalah setelah kolom komentar rame untuk yang pada marah lah ya warga-warga lokalnya. Gue panik dong bang. Lu nanya ke Bang Panji. Gue langsung dong ngejelasin, bang nih, gue screenshotin video-video Komen-komen orang-orang yang marah dan rada-rada bagaimana gitu. Gue kasih tau Mas Panji, Mas, ini gue dapat komentar kayak gini, gimana nih Mas? Sumpah gue panik. Kata Mas Panji bikin video, kan udah gue bilang berlayar bagus anjing. Padahal yang ganti dia. Kan kalau gue sih dari awal, gue tuh sebenarnya ngomong, kan sebenarnya kan lu bilang kan yang bilang berlayar bagus tuh cuman gue kan. Iya, cuma lu yang pro sama gue bang. Jujur Is, sebenarnya gue pengen ngejebak lu waktu itu. Gue bilang berlayar itu bagus, sebenarnya berlayar itu jelek Is. Lah, sebenarnya. Tapi lu bilang bagus awalnya, gue udah seneng karena Kagak, gue tuh kayak pengen beda sama yang lain, sehingga gue bilang bagus. Padahal mah sebenarnya jujur ya, jelek banget nama berlayar tuh. Tapi maksudnya gue udah seneng bang, ada satu abang-abangan gue nih iya, yang pro sama gue. Kalau gue itu niatnya tuh kayak kok berlayar gitu. Terus gue kayak anak-anak pada iya semua nih, biar seru. Gue bilang bagus dong gitu, biar seru aja gue niatnya. Masa perkara biar seru doang? Iya biar seru, biar ada perdebatan. Maksudnya biar kayak lu ada temennya gitu kan. Iya. Nah niat gue gitu. Cuman ya sebenarnya kalau dari gue jujur, dibilang bagus, dibilang jelek sih enggak cuman kayak apaan sih, masa berlayar gitu. Ya kan ada filosofinya, gue jelasin. Ya kan lu kalau misalnya selamat datang di berlayar gitu kan, pasti ada gitu kan. Emang lu akan ngejelasin selamat datang di berlayar. Berlayar adalah filosofi yang enggak ada kan? Enggak, ya ada nanti di set materinya. Ya, tapi kan orang yang mau beli tiket kan harus tahu dulu nih dia nonton apa sih, gitu kan. Kayak orang nih iklan, pasta gigi ini gitu. Ya. Oh, dia berarti ini nih gitu. Contohnya misalnya Sensodyne. Oh, dia untuk gigi sensitif misalnya. Ya. Kan dijelasin kan. Ya. Nah, kalau berlayar tuh kayak bingung aja orang. Ya makanya fungsi gue keliling untuk ngejelasin, cuman udah keburu dibantah semua sama orang. Lah, gimana masa? Harusnya kalau lu mau bikin berlayar, lu ngejelasinnya di show sebelumnya. Hah, maksudnya? Yang misalnya lu bikin show Sisi Gelap kemarin. Sisi Gelap. Iya. Nah, Sisi Gelap itu lu ngejelasin, gue tahun depan mau bikin berlayar. Berlayar itu adalah gini-gini. Harusnya gitu. Kalau misalkan lu bikin penjelasan di acara hari H, ya kan orang ada yang nggak beli tiket karena namanya aneh nih gitu. Repot bang, kayak gitu mah nggak usah kayak gitu-gitu banget. Maksudnya ya udah ngejelasin. Toh juga sekarang udah pada diganti semuanya nama show gua. Jadi apa aja? Oh, di Balikpapan Gede Dongo. Gede Dongo, gara-gara Bang Rispo. Rispo ya. Iya dia. Tadinya juga bukan Gede Dongo maunya dia. Apa lagi? Sembuh homo. Goblok banget, padahal sembuh homo. Ya emang kenapa? Ya emang kenapa? Maksud gua kan harus Emang ada- masih? Bukan masih. Masalahnya gua Lu nggak mau sembuh? bukan nggak mau sembuh, bukan gua nggak ada fase di gua homo gitu. Nggak ada gitu. Oh, Kenapa? iya. Itu bang maksudnya. Ya soalnya gue kan nggak tahu lu dulu pernah punya pacar apa gimana, gue nggak pernah lihat. Gitu kan. Baru sekarang ini kan lu akhirnya kayak pacaran gitu-gitu. Enggak sekarang. Iya, baru sekarang ini. Ya, gue ngeliatnya baru sekarang ini lu Oh, pacaran. iya. Iya kan? Iya. Baru ngebawa cewek segala macem Iya, gua gitu kan. kenalin juga. Iya, di mensreya, lu datang kan mensreya kan? Mensreya datang. Iya, di luar lu ciuman kan? Astagfirullahaladzim nggak ada, mana ada. Di luar lu ciuman apaan? Masa ciuman di acara stand up? Oh, kagak ya? Kagak, siapa yang lu lihat Oh, itu? bukan lu berarti. Siapa ya? Ada orang berarti ada dong berarti. Ya nggak tahu, gue lupa. Firza Nggak. apa Firza? Sama siapa pohon? Apa Faisal? Ya Allah, Pak Faisal lagi. Oh, apa aja namanya Gede Dongo? Gede Dongo, Tenggelam. tenggelam. Heeh. Terus ada 10 juta ganti nama. 10 juta ganti nama. Iya, nama show-nya itu. Astaga. Yang pertama banget nih apa? Yang pertama banget? Tenggelam. Tenggelam pertama. Ya, tenggelam pertama itu. Dibayar sama Bang Panji. Bang Panji. Berapa itu? 10. 10 juta. Setiap satu kota tour 10. 10 juta. Ya. Wah, anjir. Terus berarti Gede Dongo 10 nih. Terus apa lagi? 10 juta ganti nama. 10 juta ganti nama 20. Nggak usah hitungin banget. itu mah Tenggelam, kayaknya. 30. Kayaknya nggak perlu hitungin banget itu. Enggak, Bang. gue penasaran. Ya udah nggak usah ada disebutin banget gitunya, maksudnya nama show-nya aja. Iya, Tenggelam. Iya, Terus apa tenggelam. lagi? Terus Festival Horek 2025. Oh, Surabaya tuh ya? Jogja. Jogja, Festival Ya. Horek 2025. Ya, itu juga goblok banget tuh. Festival Horek 2025. Iya, di 40. Jogja. Terus? Yang usah di itu win. Enggak, gue cuman ngitung. Iya, sama Jakarta dibayarin Bang Radit. Oh, yang 50 Bang Radit ya? Enggak, 25. Oh, nego lu ya? Jadinya 25 Bang ya? Radit nego 25. Jadi jadinya. 25.
Iya. 65 berarti ya. Ya udah maksudnya. Masuk tuh ya 65 ya gara-gara ganti nama ya. Iya, gak usah ditebelin banget nama Iya. ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Jadi berarti show lu namanya berubah-berubah dong. Iya, berubah-berubah. Cuma Palembang yang masih tetap berlayar namanya. Nah kalau Palembang nih misalnya gua mau masuk lagi. Bisa. Masih bisa? Masih bisa per hari ini karena belum jalan. Oh. Lo mau, Bang? Ya misalnya gua kepikiran gitu. Yeah. Misalnya Gugun live in Palembang. Boleh? Gitu misalnya. Bye Rais Mas Merasa Besi. Bayar Rais Marasa Besi. Gugun Beke live in Palembang. Bye Rais Marasa Besi. Tapi gugun beke banget. Iya, Gugun Beke live in gitu. Gugun Beke. Gugun beke lah. Nanti dibilangin mana gugun bekenya? Ya enggak, kan nama doang. Ya emang tenggelam mana tenggelamnya? Emang digituin. Emang berlayar mana berlayar emang gitu kan enggak gitu. Iya sih, iya. Iya. Misalnya gue nama atau Coldplay. Oh enggak, Coldplay live in Palembang. Iya. Tapi kan itu nama band ntar kena masalah. Oke, ya udah jangan nama band. Iya. Penonton boleh pulang. Tapi malah nggak ada nonton Bang, ntar Bang. Ya kalau enggak, begitu. maksudnya namanya doang kan. Iya, nama show-nya ya bisa. Emang bisa. rata-rata penonton nggak boleh pulang di acara lu? Boleh, after acara mah boleh. Masa disuruh menetap? Ya makanya gue Masa nanya. disuruh menetap Ya di makanya venue? kan rata-rata di hotel kan. Iya, Ya di- makanya takutnya gitu. Iya. Lu kerja sama hotel, kita bikin penonton nggak boleh pulang gitu takutnya. Enggak. Nggak ada marketingnya gitu kan? Enggak. Ntar di gedung ini ballroom gitu, bukan di Oh. hotel juga. Berapa kalau Palembang? Kan udah tinggal berapa hari lagi nih? 10 juta Bang. Ya tapi kan udah tinggal berapa hari nih? Maksudnya Oh, kalau diskon ya? Kalau yang lain kan bisa lebih lama tuh main ini. Kalau gua kan paling tinggal berapa hari doang. Iya, diskon nih. ya? Iya, ini kita syuting hari Rabu tanggal berapa sekarang? 25. Lu Palembang 29. tanggal 4 hari doang, 3 hari doang malahan. Dari lu deh. Nego berapa? 250 deh. Apaan? 250. Ya ini kan Lu paling ganti menu makan gua di sana dah. Ya jangan menu makan lah. Masa 250 deh. Enggak boleh. Ya maksudnya. Ya gue nanya doang, nggak Iya. boleh. Berarti nggak bisa Nggak bisa, 250. 250 nggak Oke. bisa Bang. Naikin kali ya. Naikin deh. Oke deh. Anjir berapa ya? Nggak apa-apa deh buat lu Bang. Karena ini udah dikit lagi. Iya, udah tinggal berapa hari lagi kan? Bentar maksudnya. lagi. Buat Bang Regen dah, bapak dah. Ya, Biar. 400. Apaan 400? Lu paling ganti warna ya? Ya jangan lu ganti warna. Ganti warna font nggak Pak? Kalau 400. Padahal ya. bagus tuh Gugun Beke live in Palembang by Rais Merasa Besi. Ya jangan. Masa 400 sih Bang. Apa? Kan yang lain 10 Bang. Yang lain 10 juta lu. Masa lu 400 tiba-tiba nyelip Regen Rakelna 400. Masa gitu? Lu maunya yang 10 juga gitu. 10-100. 10 sejuta. Iya. berarti. Sejuta. Satu huruf. Ya satu huruf, satu huruf doang. Sejuta gak satu huruf? Gugun Beke, sumpah lucu tapi Gugun Beke. Iya. Masa Boleh ganti poster nggak? Boleh. apa? Ganti foto gitu-gitu Boleh. boleh. Nggak boleh atuh, jangan. Apa? Jangan, ntar misinformasi Bang orang-orang. Fotonya foto dia lagi ntar. Nggak boleh berarti. Ya nggak boleh. Oh. Nama kan ganti nama doang, bukan ganti poster. Ya ntar coba gue pikir-pikir deh. Boleh, Bang. Gue pikir-pikir dulu kira-kira berapa budget yang pas Ya. untuk menjadi Gugun Beke live in Palembang. Boleh. Ya. Yang lain semuanya 10 nih. Yang lain 10 nih. Ya, karena ini mepet ada best price lah. Ada buat best price tuh ya, Bang Regen. oke. Tapi yang nggak nyampe sejuta doang gitu Bang maksudnya. Oh ya udah, ntar coba sambil gue pikir. Gue Ya. ngobrol sekeluarga dulu kan Ya sama. Allah, sampai meeting banget. Ya iya kan Sampai karena meeting. pengeluarannya kan pengeluaran Oh iya, keluarga mungkin kan. sama Kak Indah Iya, ntar sama lah yang Indah, ngobrol, sama anak-anak iya. gue juga dulu ntar lah. Harus terlibat juga tuh. Iya gitu. Ya udah, bebas deh. Kalau misalnya gini boleh, berarti misalnya gini nih. Apa? Kan kalau misalkan semakin deket semakin murah, ya kan sama Ya, hari H. ya. Kalau misalkan ngelewatin hari H, Ya kan udah jalan Bang. ya misalnya udah jalan, Ya. gitu. Terus gua minta diganti namanya, bisa nggak? Yang Palembang. Iya, misalnya. Lu ucapan terima kasih gitu. Lu bayar gua berarti dong. Lah ngapa aku jadi bayar lu? Ya kan lu berubahnya setelah hari H. Yang ngubah siapa? Kan gini, ini titik nol, hitungannya kan. Yeah. Titik nol itu adalah hari H Betul. acara. Yeah. Kalau kita bayar sebelum, itu kan gua bayar. Nih sebelumnya nih, sini Iya, nih sebelum nih. Lu bayar nih. Gua bayar nih setiap, karena sebelum. Ya. Nah, gua bayar. Sampai akhirnya ada di titik nol. Hari H. Hari H gitu kan. Berarti ketika dirubahnya setelah hari H, Yeah. lu bayar ke gua. Enggak, ngapa jadi gue yang bayar ke lu? Bang, kan acara gua. Iya. Yang ngubah lu. Iya. Masa yang bayar gua ke lu?
Ya lu mau nggak kalau kayak gitu? Iya nggak, bukan jadi sebuah penawaran harusnya. Maksudnya juga siapa yang mau, enggak kayaknya. Jadi gimana? Enaknya gimana? Bukan enaknya gimana yang selama ini ada nih. Patungan deh buat Gugun. Buat Gugun ngapain? Lah kan Gugun live in Palembang. Dia bikin acara di Palembang. Enggak bikin acara gitu. Berangkatin Gugun. Gua berangkatin dia, gua beliin tiket dia berangkat, lu beliin tiket pulang. Lah ngapa jadi ada di gua lagi bebannya? Ya enggak lah. Susah bener ya? Lah susah bener lu penawarannya apa? Selama ini semuanya pada ganti nama doang, Bang Rigen. Oh. Kalau lu mau ganti nama masih bisa. Karena cuma Palembang yang masih namanya berlayar sejauh ini. Kalau nambah titik? Nama titik kota tur. Iya misalnya. Ya Allah, Bang. Gimana? Namanya berlayar nggak apa-apa, nambah titik. Tapi di mana? Misalnya tolak angin. Di kantor tolak angin. 10 juta, mau nggak? Ya ngobrol sama tolak angin nih, Bang, repot. Apa? Sama orang pihak tolak angin izin. Iya, gimana? misalnya kayak kemarin gue KI misalnya gue. Iya di KAI. Gue tawarin KI gitu. Ya. Lu live in KI misalnya, gue bayar 10 juta. Mau nggak lu? Gua live di KAI. Iya, acara stand up di KI lu ngisi. Gua ngisi. Ngejok Bukan, itu mah. enggak stand up. Apa sih? Sama kayak ini, sama kayak yang sekarang lu jalanin gitu. Iya. Tapi gue bayar 10 juta, nambah titik 1. Titiknya tapi di hotel apa gitu acara KAI. Penonton gua? Penontonnya itu orang-orang KAI. Udah gue sediain penonton, gak usah mikir. Lah itu mah ngejob, Bang, namanya. Itu mah ngejob. Lu mah bayar gua tampil udah ada penonton yang ngejob itu. Enggak, ini lu sama lu sekarang gua Apaan sih lu gak jelas banget? sekarang gua tanya deh, lu di acara-acara tenggelam berlayar. Iya. Itu ngapain lu? Stand up. Stand up ya. Iya. Kan? Nah, yaudah itu stand up kan. Iya. Susah nggak jualan tiket? Capek nggak jualan tiket? Capek. Betul? Capek kan? Capek. Nah, ini lu nggak perlu jualan tiket. Lu nggak perlu nyiapin apa venue segala macam. Udah gue siapin, penontonnya udah ada. Iya. Gitu. Nambah titik 1. Bahkan mungkin bisa lebih nanti kalau bagus. Apa sih kok jadi nambah-nambah titik gini? Iya, dan sama-sama stand up gitu. Bahkan nggak perlu 1 jam. Lu berapa kemarin? Sejam kan? Sejam lebih ya. Nah, misalnya 30 menit ini mah gua. Enggak, penontonnya siapa, Bang, tapi? Pegawai, ada pegawai. Ya berarti kan penontonnya yang nggak tahu gua konteksnya apa di show-nya. Ya, nanti gua kasih tahu. Ini kok stand up juga gitu. Nggak ada. Itu mah ngejob, Bang. Enggak. Kok ngejob nambah titik? Iya, tapi ngejob penontonnya dari lu ngapain? Terus semuanya gimana sih? Ya, lu bayar cuma Lu ganti jualan tiket, males capek gitu kan. Kalau Iya. nambah tiket, kalau nambah titik nih, lu capek nggak nanti jualan tiketnya? Mending gue sediain 1 titik, Iya. lu tinggal datang bawa badan, lu stand up. Itu Setengah ngejob, Bang. Itu ngejob, udah. Nambah titik. Job stand up. Nih lu nih. Bang Rigen nih, lu kosong nggak tanggal Namanya Gathering KAI. nama show-nya? Nama show lu. Lah itu bener program gathering udah. Itu gua datang ke situ kerja. Ya gimana sih? Berarti nggak mau nih kalau kayak gitu? Bukan nggak mau, emang nggak bisa. Kalau misalkan ada jobnya gua mau. Itu mah ngejob tapi bukan bawa nama show gua, beda. Ya berapa kalau kayak gitu? Ya itu mah nanti aja. Kenapa di 10 sini? juta emang kurang? Ya ntar aja sih, Bang, nggak usah bahas-bahas Oh, itu. ya nggak, maksudnya gue pastiin dulu nih kalau misalnya nambah titik aman nggak? Nambah gitu. titik mah ya nggak tahu, paling tahun depan paling, Bang. Oh. Iya. Tahun depan paling itu. Berarti berlayar si Gede Dongo berlayar sampai tenggelam ini berarti udah selesai. Belum. Apa? Belum. Akan ada berarti di Jakarta. Jakarta 6 Desember 2025. Oh, 6 oke. Desember, Bang. 6 Desember. Karena kemarin dibilangnya tanggal 5 katanya Bang Abdur. Loh, bukannya cancel? Bukan cancel, Bang. Kata Sal Priadi? Masal juga salah informasinya itu. Sampai udah mulai ke musisi sekarang fitnah-fitnah ini udah takut banget gue sebenarnya nih. Sal Priadi berarti bohong. Miskomunikasi bukan bohong. Oh, dia tahu itu nggak ada dari mana kalau misalnya itu miskom. Ya itu daripada lulus semua pada Gua mah nggak pernah ngomong bohong. lu bohong-bohong apaan lu komentar mulu lu. Gue komentar itu doang, gue bilang seru banget, acaranya pecah banget. Soalnya gue nonton Yang lu di stand mana? up, nonton lu stand up yang kemarin yang bareng sama kita di Balai Kartini. Enggak, lu bilangnya lucu banget, pecah banget yang di Jakarta. Iya, Kan di belum. Jakarta, itu- Tapi orang yang nangkep itu final Jakarta gua, Bang. Ya gue Semua- nonton lu kemarin di apa sih di Suci Fest. Iya itu. Iya, maksudnya lu kasih konteksnya di Suci Fest. Karena pas lu bilang pecah banget kemarin yang di Jakarta, orang nangkepnya, oh yang di Jakarta udah selesai. Loh, kenapa kaget lu? Berarti beda lagi deh. Bukan beda lagi, emang beda acara. Dua titik Jakarta. Bukan 2 titik, beda acara. Itu di Suci Fest. Sama-sama stand up is. Semua kegiatannya sama, tapi acaranya beda, Mas Rigen. Oh. Gue
bilang pecah banget itu, gue pikir yang itu yang di Jakarta. Ya belum, itu kan tampil cuma 10 menit gue. Oh, berarti yang di Jakarta itu jadi. Iya emang nggak ada niatan batal. Bukan berarti jadi. Di Balai Kartini berarti jadi di Balai Kartini tanggal 6. Bukan di Balai Kartini, Bang. Di Auditorium RRI Jakarta, di Jakpus. Lah yang di Balai Kartini? Bukan. Suci Fest kan di Balai Kartini. Suci Fest kemarin. Oh, berarti ini Iya. pindah nih. Bukan pindah. Beda acara, udah masing-masing acaranya. Pengurusannya beda, acaranya beda. Gue di RRI Jakarta nanti. Karena kemarin Bang Abdul juga bilang lagi, nih Bang, backup gue apa Bang? Sumpah tolong dah. Nih, Kenapa? mulut satu abang-abang ini nih. Venue gue pagi-pagi jam 7 dia ngupload. Dia bilang venue gue pindah ke Salihara, Pejaten. Emang pindah di Salihara? Nggak pindah. Maksudnya dia bilang, dia nuduh gue pindah ke Salihara. Padahal ke Bukan padahal ke, emang nggak pindah. Bukan padahal ke berarti tetap di RRI Jakarta. RRI Jakarta. Tapi kata si Abdur dibilang pindah ke Salihara. Ya terus gue jelasin. Oh. Kata dia venue gue dibarengin sama venue Cing Abdel. Jadi katanya orang yang beli tiket Cing Abdel bisa nonton gua. Wih, asik dong. Nggak asik dong, lu harusnya bantu. Harusnya enggak, beda acara, harus beli lagi, harusnya gitu. Oh, Iya. berarti beda nih. Acara lu sama acara Cing Abdel tiketnya berbeda. Berarti di kepala lu sama dong nih. Apa? Tar dulu, berarti di kepala lu tiket gua sama Cing Abdel tadi sama dong. Iya, berarti kan lu bilang kata Abdur nih salah nih. Ya Salah. kan? Karena dia bilang tiket yang dibeli Cing Abdel bisa nonton lu kan. Nggak bisa. Nah, itu berarti nggak bisa kan? Nggak, Beda. Berarti beda. kalau misalkan dia nonton Cing Abdel, terus Yeah. kan Cing Abdel udah nih, terus mau nonton lu. Berarti harus beli tiket lagi di luar atau bisa langsung paket bundling di luar depan situ. Nggak ada paket bundling sama Cing Abdel. Nggak ada paket bundling, beli lagi aja. Kan kata lu kan tadi yang lu permasalahkan. Stres banget Bang, gua Bang, demi Allah Bang. Bentar lu pelan-pelan. Iya, lu pelan-pelan Bang. Yang lu Ina. permasalahkan adalah lu tuh tiketnya beda lu sama Cing Abdel ya kan? Lu permasalahkan itu kan. Itu nggak permasalahan. Orang nangkepnya ngiranya orang yang beli tiket Cing Abdel Bisa dapat nonton bisa lu. dapat nonton gua Iya. secara gratis. Padahal mah enggak kan? Padahal mah Harus enggak. beli tiket lu sendiri. Betul. Iya, jadi misalnya nih orang nonton Cing Abdel Ya. yang siang nih. Nah. Terus udah nih jam 5 misalnya kelar kan Cing Ya, Abdel. beres. Beres nih Cing Abdel. Keluar nih yang penonton Cing Abdel. Keluar dong. Iya. Nah, Iya. terus masuk orang-orang yang nonton lu. Di mana? Beda venue, Mas. Beda venue. Gua sama Cing Abdel juga beda venue. Loh, gimana? Yang lu Mana sih Pak? yang lu, yang lu permasalahkan tadi adalah Tiketnya. tiketnya. Iya. Ya makanya venue-nya enggak dong. Venue juga beda. Cing Abdel di MNC Tower, gua tuh di RRI. Loh, Kok lo sih, Bang? iya berarti ini beda Beda venue, beda acara, beda tiket. Oh. Oh, berarti Ya ini Allah, baru mencerna banget. berarti beda. Karena sama-sama inisial AA kan, Abdel Ahrian sama Anissa Aziza gitu. Gue mikirnya Iya, itunya. Iya, Tapi kan bikin beda. sama. Kan Cing Abdel kan nama show-nya 56. 56, Iya. 56 kan. Nah, itu di MNC. MNC Tower. MNC Tower. Gua Sedangkan lu di Auditorium RRI. Namanya tuh sebenarnya 9 kata, Bang, yang di Jakarta itu. Anissa Aziza. Anissa Aziza, terus ada 7 kata lainnya akan gue spill ntar di hari H. Lah, terus gimana orang masa mau nonton acara nggak tahu nama acaranya? Iya nanti gue jelasin di show-nya, Bang. Emang kenapa itu? 7 kata lainnya. Ya ntar lah, pokoknya gue jelasin lah. Kayak gimana gitu. Repot Repot namanya. namanya. Anissa Aziza repot. Bukan Anissa Aziza repot, Anissa Aziza terus ada 7 kata lainnya lagi. Oh, 7 gitu. kata Nah, lainnya. nanti akan gue spill di hari H gitu. Berarti nanti tapi posternya akan dikasih tahu nggak di hari H? Di hari H, Maksudnya Kak. penonton yang nggak beli tiket akan dikasih tahu nggak nama asli acaranya? Belum tentu. 7 kata itu. Belum tentu. Jadi orang harus datang dulu. Iya, bakal gue kasih tahu nama. Misalnya asli. orang akhirnya beli tiket buat tahu itu terus pulang lagi. di tengah-tengah show. Iya, misalnya kan dia cuma pengen tahu kayak beberapa orang. Misalnya gue ini penasaran banget sama namanya gitu. Heeh. Misalnya gue, oh namanya itu gitu. Heeh. Terus gue keluar gitu. Atau Cabut. atau misalnya gue main handphone atau misalnya gue Ya ngobrol. nggak- jangan lah, Bang. Maksudnya lu cuma dengerin pengen tahu nama show doang. Berarti nggak boleh. Ya kan gue kan lagi bikin acara stand up. Iya kan soalnya ada beberapa yang mungkin penasaran sama namanya. Ya bukan namanya doang kali, penasaran sama gunya juga lah. Gunya kan juga Ya stand makanya up. namanya kasih tahu aja udah. Ya ntar aja di hari H aja. Sekarang aja lah. Enggak lah, ngapain? Ntar ditayanginnya hari H. Ya bukan masalah ditayangin hari H apa enggak. Ya buat apa gue nggak usah promo gitu mah. Emang nggak promo ini mah. Lah ini tayangnya. Tayangnya tanggal 14.
Ya Allah bang, ngapain tadi gue ngejelasin panjang lebar? Ya Udah kan ini selesai klarifikasi. Ternyata acara di Jakarta jadi. Ternyata acara di Jakarta tidak bareng sama acara Cing Abdel. Iya. Ternyata apa yang dikatakan Abdul itu hoax. Betul. Ya itu aja kan poinnya Iya, kan. bener. Jadi ya klarifikasi itu aja. Ya tadi kan maksudnya ngobrol tadi yang ngedit juga katanya aman sebelum show mah bisa kekejar katanya. Iya, sebelum show diusahain paginya lah. Tanggal 6 pagi gitu. Iya, bisa tanggal 6 pagi. Iya nggak maksudnya hari H sebelumnya aja bang. Berapa hari sebelum show gitu. Jam tanggal 5, jam 23.59. Ya itu udah menjelang hari H itu. Iya kan beda 1 menit. Tapi kan Tapi perkara semenit doang ya Allah. Kayak biar masa lu- dikejar, diusahain. Iya, makasih bang. Oh, ini apa? Kacang kemarin dari Bali nih. Kayak bukan dari Bali ya? Tepung, kacang tepung. Nggak tahu tadi di briefnya gitu tadi gua. Kacang telur bawang. Oh. Lu mau minum nggak? Is, Boleh bang, ngomong. kayak ada minuman. Not. Apa tuh not? Makanan dulu. Bab, asik. Ih makan nyemil nih. Ngemil. Ntar baru minuman. Masya Allah, terima kasih banyak bang. Ih, Nih. mantep. Khas Cipondo. Si Indah dalam udah disimpan belum? Ini kulkasnya. Belum. Belum. Ya udah simpen dah. Simpan Buat aja si Indah. dah. Oh, ya udah dah. Si Indah ini dimsum. Belum Si juga. Gervi juga segala. Ini maksudnya lu nawarin borok sikut, nggak boleh borok sikut. Kan belum gua tawarin. Gua ada makanan, ada gitu. Ternyata si Indah segala belum. Indah belum. Oh, buat Oh. Kak Indah. Apa? Berarti taruh dalam aja ini. Atau bagi dua deh. Bagi dua. Bagi dua aja. Nggak, maksudnya kalau emang niat ngasih mah nggak usah dari awal gitu. Jadi nggak usah keluar gini. Jadi kayak gue udah Lu ngerti. mau? Mau gua. Oh ya udah. Kalau lu mau ya udah, ntar Indah beli lagi aja. Oh. Nah, Iya, ya, Indah beli lagi aja. Nih ini kacang nih bawa nih. Kacang Nah, bawa. turun. Masih ada minumannya bentar ya. Nggak, ini HP gua. Ini HP gua. Jangan diambil juga HP gua. Soalnya barang nggak mau oleh-oleh. Nggak usah gitu. di sini HP gua ini. Tapi Is, nih gue penasaran nih Is. Apa bang? Lu kan ganti-ganti nama, sedangkan berlayar, kan kita tuh nama sebuah show itu ada sesuatu yang benar-benar kita pikirkan. Betul. Buah dari pemikiran kita setelah beberapa lama kita mikir apa ya nama show-nya, Ya. gitu kan. Sampai akhirnya tercetuslah berlayar gitu. Betul. Terus orang-orang ganti, lu nggak apa-apa Is? Dengan nama-nama yang aneh-aneh. Sejujurnya bang, dari awal ini terjadi, ini nama show ini emang udah gue pikirin matang-matang. Gue udah ngobrol sama beberapa teman-teman sama Bang Popon, kan senior gue di komunitas. Sama inilah tuh 3 orang cerdas, Trimantra. Trimantra, ya. Udah ngomongin nih ada filosofinya jelas. Bagus, naik. Terus tiba-tiba ini gara-gara di mana ya? Ancur. Di podcast Ancur. Podcast Ancur. Iya, kecetus lah. Kalau ada yang mau bayarin gimana Is untuk satu kota titik tur 10 juta. Gue bilang, ya nggak mungkin lah. Maksud gue, masa ada orang kayak gitu sih yang ngebayar-ngebayar? Iya. Ada. Berarti saat itu pun lu juga menghargai 10 juta lah gitu. Iya, ya udah, karena udah gue iakan pada saat itu nggak Ya bisa. maksudnya kalau misalnya tercetus gitu kan, dulunya juga ya udahlah nggak apa-apa lah gitu kan. Iya, ya udah jadi pada ya Dihargain udah. 10 juta nggak apa-apa. Karena udah capek bang, pada ngata-ngatain semuanya ngatain. Gua mah kan enggak. Lah kan tapi akhirnya lu ngaku tadi tuh ngatain. Iya. Gua nggak ngatain. Iya, apaan lu? Gua cuma Iya. pengen beda aja. Waktu itu. Masa gue udah seneng banget ada yang ngebelain, ternyata pura-pura anjing. Tapi lu sedih nggak namanya dikata-katain? Pusing bang, sedih, pusing, bingung kayak kok salah sih gitu. Kayaknya orang-orang ngasih nama show juga bodo amat dah, nggak ada kayaknya nggak ada yang pernah dikomentarin dan nama show orang dah. Yang pertama kali siapa sih yang mengomentari nama show lu? Bang Abdur, Abdul gimana? Bang Abdur pas lagi waktu itu gue lagi ada kerjaan lah sama beliau. Macing. Ya. Minumannya. Alhamdulillah, Maaf ya, keganggu ngobrolnya. Ini air putih. alhamdulillah ya. Ih, enak nih pukisnya. Enak ya? Yang di Modernland ya? Ya, yang di sini nih. Yang di depan ya? Enak. Itu Ada. Seden. Pukis. Mau nih, saya bawain lagi. Nggak usah, jangan. Ya Allah, Jangan. Sumpah repot banget di sini dah, sumpah dah. Ambil aja sini kalau mau. gampang banget di take out, sumpah. Baru Ambil aja masuk kalau langsung mau ya, take out, masuk aja ya. apaan sih? Siapa sih nama cewek lu, lupa gua? JJ. JJ kalau mau ambil aja ya. Mau nanya deh, Cing. Boleh kagak? Apa? Maaf ya. Apa? Mau nanya nih. Nih agak keluar nih dari topik cuman. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa nih ya. Tapi iya nggak apa-apa ya. Maaf nih ya. Udah sunat belum? Udah. Iya, udah, oke. Alhamdulillah udah. Itu bukan pertanyaannya. Oh, bukan. Bukan, beda. Bukan. Emangnya si ini
Sastra sama si Bahrul. Anjing, nanyanya ke gue lagi, bangsa. Emang gua nggak tahu gua. Gua nggak tahu gua. Anjing. Gua nggak tahu. Kenapa nanya ke gue sih? Dua-duanya temen gue bangsat. Iya nggak tahu. Nggak tahu gua. Gua nggak tahu. Di grup. Apaan? Ya pasti grup. Nah, itu di grup gua nggak tahu. Kenapa sih tiba-tiba ada si Sas Anjing banget. ini Sas Bahrul kayak apa gitu ya kalau Pak Ajis ya? Apa sih itu? Aduh anjing lah, males banget nih. Bangsat, lu nggak bilang bang ada kayak gini-gini. Gua nggak tahu beneran. Gua juga nggak tahu. Gua pikir pertanyaannya soal ini. Keren aja Iya, tadi. ini masalahnya nih Sastra, Bahrul, kita berteman dengan baik. Iya. Mungkin kayaknya ada kesalahpahaman. Oh, antara Bahrul dan Sastra. Iya, ada kesalahpahaman aja, miscommunication. Oh. Soal yang berbau soal konten lah itu dah. Oh, gitu. Kayak Soal konten mereka ada yang bersinggungan terus akhirnya jadi Ada jadi salah sangka, jadi kayak miskomunikasi nih gitu tadi. Iya lagi. Grup besar dulu bentar. Enggak, lu tahu Gun ya? Siapa tahu ini anjing nih. Sebenarnya mereka ada tahu, tapi ngelemparnya ke gua, bangsa teman-teman gua lagi anjing. Masalahnya yang satu curhat ke gua. Yang curhat sama lu siapa? Bahrul. Oh, Bahrul curhat sama lu. Ya cerita aja. Kalau dari versi Bahrul gimana? Ya anjing. Anjing banget. Ya intinya ada sesuatu yang udah diobrolin di awal, terus setelah sudah ada di Bahrul dan menjadi sesuatu dari pihak satunya. Apa sih anjing ini? Sesuatu yang sudah menjadi sesuatu jadinya Ya pokoknya jadi miskomunikasi lah bang, intinya lah itulah. gue terlalu jauh kayaknya nih sama komunitas nih. Lo kejauh aja jadi nggak tahu nih kabar-kabar begini. Oh, ada itu masalah itu. Simpang, iya pokoknya begitulah. Jadi ada sedikit. Sampai sekarang lu. Nah gue nggak tahu, belum ketemu lagi. Aku. Oh. Gitu. Iya. Junot anjing ya, pasti dari Gugun juga nih anjing. Oh, culture-culturean itu kali ya? Kan yang satu pelari culture, yang satu ustadz culture tuh. Bukan. Terus apa ya? Diksi culture masa dimasalahin? Bukan. Apa dong? Ya lu cari aja suatu hal yang sama. Udahlah nggak usah dipikir. Pakai Slayer. Masa itu yang dipermasalahin? Masa perkara Salah fashion remeh doang banget. sih, enggak. Kan itu justru dikta awal mah. Iya, kenapa? Iya sih. Apa ya? Adalah pokoknya lah itulah pokoknya mereka gitu. Tapi nggak tahu ya sekarang. Gue sih berharap mereka baik-baik aja gitu. Padahal mereka berdua salah satu konten kreator paling jalan tuh saat ini tuh. Iya di kalangan stand up betul. jalan banget. Betul, Iya. betul. Si ya itulah Sastra, Oza, Bahrul, Kayak Apos, Ibzi. Iya. Hibzi. Ih, parah. Kenapa lu senyum lu Ibzi? Masa lu langsung nunjuk begitu? Emang Hibzi juga. Ibzi juga gua lagi aktif Lagi ya. aktif. Heeh. Baik ke soal berlayar. Ya. Kalau misalkan nih orang-orang yang ganti nama, misalnya berlayar nih semua kota akhirnya ganti nama, Ya. sehingga show berlayar itu nggak ada, gitu. Terus gua pakai nama berlayar, aman nggak lu? Tapi di awal udah oke gitu, kan gua udah bayar 10 juta misalnya gitu. Maksudnya gimana? Misalnya berlayar gua pakai jadi nama show gua misalnya gitu. Nanti misalkan lu bikin Misalnya show gua bikin nih. show gitu, namanya kan lu kan tinggal Palembang nih yang belum nih kan, Iya masih berlayar gue. masih berlayar. Semuanya udah bukan berlayar kan? Iya. Berarti ada kemungkinan berlayar itu udah bukan jadi show lu. Lah masih kan di Palembang gua show berlayar. Iya, misalnya gua beli berlayar. Oh, lu beli Gua nama bayar, show? gua bayar ganti nama. Berarti berlayar udah bukan nama show lu dong. Iya. Iya kan? Karena lu tidak pernah punya show namanya berlayar. Lah, Iya dong. iya. Ya kan nggak ada kan? Iya. Terus gue bikin show namanya berlayar juga. Aman nggak? Terus ada brand gua di berlayar. Gimana? Padahal kita di awal udah nggak apa-apa, lu udah gitu, udah pakai aja. Ya jangan gitu kali, Pak, paling Bang. Apa? Maksudnya jangan begitu-begitu banget kayaknya dah. Oh nggak boleh gitu. Sebenarnya kemarin udah ada yang DM gue, Bang. Dari komik Lombok. Dia bilang, "Bang, saya komik Lombok. Saya pengen bikin Siapa show." komik Lombok? Gue kenal komik Lombok. Aduh, lupa namanya, Bang. Ada komik Lombok. Dia bilang, "Saya mau bikin show tahun ini. Namanya Berlayar. Saya seorang nelayan, Bang." Wah, itu lebih cocok. Nah, iya makanya. Nggak boleh tuh. Gue bilang ya udah, emang bener kan berlayar beneran. Berarti boleh, dia berarti akan pakai nama Katanya berlayar. sih begitu. Wah, itu lebih cocok, jujur, karena dia nelayan. Iya. Iya Tapi kan? kan gue juga ada filosofinya, bukan berarti gue harus jadi nelayan dulu baru boleh Iya, tapi berlayar. kalau misalnya Palembang ini nggak ada, berarti show berlayar itu udah nggak ada sama sekali dong. Ada, tetap ada. Jadi ini anak sisanya nih kayak 10 juta ganti nama, gede dongo gitu. Itu jadi apa ya istilahnya anakannya. Iya, tapi tetap palanya berlayar.
Emang menceritakan tentang apa sih berlayar tuh? Sampai lu ngotot banget namanya berlayar, sampai harus orang keluarin 10 juta buat ngerubah. Nggak usah di highlight itunya. Itu juga gue kan kagak tahu bang, ada orang mau nge-spend segitunya. Gitu. Pertama siapa? Komik bukan? Mas Panji. Mas Panji pertama Yang kali. ganti nama. Oh. Iya, sisanya baru orang-orang lain gitu-gitu. Udah. Kenapa namanya? Berlayar. Sebenarnya tadi bukan berlayar bang. Nama show gue tadinya hilang arah. Tapi kenapa nggak jadi hilang arah? Karena ada ketakutan nama show adalah doa. Oh. Kan itu kan ya melekat di stand up kan, sering Iya. terjadi toh. Jadi ya udah akhirnya gue nggak pakai nama itu. Karena kenapa gue kepikirannya hilang arah? Karena dari materi-materi yang gue bahas, triggernya ini adalah kejadian di tahun lalu. Gue tahun lalu tuh Makan bubur tawuran. makan bubur tawuran. Iya. Iya, tapi bukan karena itu. Maksudnya kan banyak kejadian-kejadian lainnya. Maksudnya ke tahun lalu gue ngerasa kayak di titik terendah gue gitu. Tahun lalu. Ya, Kenapa emang? ya banyak faktor lah gitu yang membuat gue ngerasa kayaknya ini salah satu titik terendah gue deh gitu. Nah dari situ gue akhirnya menceritakan semua yang kejadian tahun lalu mau gue jadiin sebuah karya. Tadi gue tahun ini nggak mau bikin tour. Oh ini ya soal lu nggak deket sama anak ya? Nggak deket sama siapa? Sama anak. Sama anak siapa? Sama anak lu. Kapan gue punya anak bang? Gue nikah juga belum. Nggak usah sok-sok kaget. Ntar orang kira udah punya anak. Jangan kayak gitu bang, gue takut bang. Kaget tatapan lu biasa aja, nggak usah begitu. Kayak, bisa apaan sih? Nggak ada. Itu titik terendahnya apa? Kalau bukan soal anak itu. Ekonomi. Kalau sama anak mah deket-deket aja. Bukan yang deket-deket aja, belum punya anak, belum nikah, belum punya anak. Berarti bohong lagi nih. Apanya yang bohong bang Rigen? Orang-orang yang nyampein. Nggak ada juga yang orang-orang ini lo yang nyampein barusan. Oh iya gue ya. Oh iya gue ya. Gue lupa. Itu. Terus Titik terendah lo. Soal apa? Ekonomi. ekonomi karena gue tulang punggung di keluarga. Apa namanya ngerasain ternyata berat dia jadi tulang punggung gitu. Karena gue hidup tuh selama ini hidup gue ngerasa cuma berempat doang, cuma gue, bokap, nyokap sama adek gue gitu. Oke. Dan kenapa pada akhirnya gue bikin tour ini, gue ada satu cita-cita gue yang ternyata dulu gue kira nggak penting, setelah gue jadi dewasa gue ngerasa ini kayaknya harus gue lakuin deh. Apa tuh? Foto keluarga. Oh lu belum pernah foto keluarga? Gue gak punya foto keluarga. Gitu. Karena gue ngeliat orang tua gue sekarang udah makin tua ya. Nah gue takut kehilangan momennya aja. Oh, tapi udah foto keluarga? Nanti di show di Jakarta. Oh, foto keluarga di show? Nanti gue akan melakukan foto keluarga bersama keluarga gue, sama penonton-penonton. Jadi semua orang yang hadir Keluarga lu? udah jadi bagian dalam keluarga Om gue sepupu gitu-gitu? Bukan om sepupu bang, kayak orang yang beli tiket tuh maksudnya. Gitu maksudnya. Oh, udah lu anggap sebagai keluarga? Iya, karena mereka yang menghidupi 4 orang ini. Oh. Gitu. Terus hubungannya berlayar? Nih. Ntar dulu maksudnya. Oh ya kan dari tadi- titik terendah, Iya. pengen foto keluarga, di Jakarta foto keluarga. Iya. Wah, berlayar. ada itu aja penjelasan di depannya gue lupa. Oh, Iya, ada. Harusnya berlayar aja itu karena tadi kan hilang arah. Iya, kan? hilang arah tadinya kan. Terus karena ada ketakutan kata Bang Popon, lu nggak takut nama adalah doa. Oh iya juga ya Bang ya. Terus gue mikir ngobrol, tapi apa ya Bang ya? Sebuah kegiatan yang eye-catching yang kemungkinan hilang. Eye-catching? Ya maksudnya kayak eye-catching nih didengerin nih keren gitu. Easy listening apa sih kok eye-catching? Keren. Eye-catching tuh kan enak dilihat. Iya. Oh iya, eye-catching itu ada yang dilihat. Enak ya? dilihat. Oh iya, berarti listen. Listen apa enak didengar. Apa mata mendengar. Apa sih? Listening. Ya pokoknya catchy lah namanya. Catchy. Iya, namanya catchy. Iya, yang kemungkinan ada hilang arahnya gitu. Oke, namanya Kegiatan berlayar. Berlayar, karena berlayar tuh, gue mikirnya karena gue ada tulang punggung, gue adalah nakoda yang membawa 3 orang lain yang ada dalam keluarga. Ternyata tuh kan di laut kan banyak rintangan-rintangan gitu. Ombak, badai. Cumi-cumi. Maksud cumi? Apa sih maksud cumi-cumi sih? Ya Bang? cumi di film Pirates and Caribbean Yang kan raksasa, musuhnya yang cumi-cumi kan? raksasa. Iya kan? Ya, tapi itu mah kan fiksi, itu Iya, mah fiksi. ya gua nggak tahu, gua nggak pernah ke laut, Is. Lu yang tahu lah. Gue juga nggak pernah ke laut. Anjing. Lu tahu di mana? Banyak tahu cobaannya. Ya di TikTok banyak itu orang-orang. Yang itu ya? Oh, iya serem-serem. Makanya nangkep king crab. Iya, iya. Nah, ini apa kepiting Alaska. Kepiting Alaska. Kepiting Alaska. Iya, itu. Jadi gue yaudah deh berlayar deh.
namanya. Akhirnya tercetuslah berlayar itu. Nah, orang-orang yang berarti Popon adalah salah satu orang yang setuju dengan nama berlayar itu. Iya betul. Tapi sampai akhir dia setuju. Berarti dia Oh, lepas tangan. Ya lepas tangan udah rame ya udah lepas tangan aja. Aku yang handle sendiri. dia tidak bilang itu bagus juga. Hah? Dia tidak membantu enggak kok bagus kok gitu. Dia nggak bilang bagus, cuma dia bilang berlayar aja. Oh. Yang gue inget gitu ya kalau nggak salah ya gitu. Iya, tapi jadi sayang ya kalau misalkan benar-benar nggak ada berlayar ya di Tetap. seluruh kota ya. Iya, tinggal Palembang dan nih masih Tinggal Palembang berlayar ya? yang tetap berlayarnya. Iya, yang ada berlayar-berlayar ya. Berarti show lu itu membahas soal bagaimana lu bisa bangkit dari titik terendah lu. Titik terendah, terus gue ngebahas soal perjalanan patah hati gue karena tahun lalu tuh gue itu pas banget titik Putus. terendahnya. Putus di tengah-tengah tour. Oh. Terus Sisi apa gelap itu ya, namanya? waktu sisi Yang di gelap sisi gelap, terus sisi gelap sedih juga karena ya rugi. Apa? Rugi. Sisi gelap rugi. Iya, rugi. Kalau ini mah udah nggak mungkin rugi lah. Ya alhamdulillah 65 udah masuk. ya nggak usah digede-gedein banget gitu Bang Mas. Iya, Tapi iya. alhamdulillah mungkin ini kali jawaban dari Allah gitu. Hmm. Ada rezekinya, alhamdulillah. Itulah akhirnya gue memutuskan bikin tour tahun ini gitu. Oh. Tapi sama mantan lu yang putus di sisi gelap itu sampai sekarang lu katanya masih belum bisa move on ya? Astagfirullahaladzim. Karena ada cewek gue. Oh iya, sorry. Kamu ngomongnya gitu sih. Gua nggak lihat. Enggak, tadi lu sempet ngobrol. Gua nggak nge. Lu sempet nawarin gue cookies nggak? Tadi lu kan sempet ngobrol lu. Gua nggak nge. Gua nggak. Ups. Enak banget deh beres. Syuting kan gue yang jalan berdua. Berarti ada pembahasan itu juga dong. Ya gue ngebahas. Ya gue emang ngebahas perjalanan gue pertama kali kenal jatuh cinta tuh pada saat kapan, perjalanan gue ngejalanin pacaran cinta monyet dulu gitu sampai akhirnya gue menemukan ternyata ngebahas soal patah hati sebenarnya Bang. Banyak soal patah hati. Iya, perjalanan patah hati gue sampai di mana akhirnya gue tahu patah hati terbesar dalam hidup gue ternyata ini tuh. Nah, nanti aku jelasin deh. Oh, apa patah hati terbesar? Ya, Itu nanti. soal asmara atau soal apa? Keluarga ternyata. Ternyata soal keluarga. Iya. Oh. Tapi akhirnya lu kan jadi seorang tulang belikat dalam Punggung. Apa? Punggung. Iya, kan di belikat di punggung kan. Iya, emang ya? Iya, belikat sini kan, punggung kan hitungannya. Iya. Ya tulang punggung aja nggak usah tulang belikat jadi kayak Kayak aneh ya? iya, tidak terdengar dengar. Lu tahu tapi lu bunyiin. Apa? Tapi lu tahu tapi Iya, lu iya. tetap lu sampein. Iya. Padahal lu tahu tuh. Tulang punggung ya. Iya. Berarti kan nama lu sebagai tulang punggung tuh akhirnya lu ngerasain tuh bagaimana lu menjadi bokap lu yang dulu. Iya. Ya kan? Ya. Itu ini nggak sih salah satu yang bikin lu kayak ada momen kayak anjir berat juga dulu ya ternyata Nah, jadi bokap gue tuh ya. Betul. Itulah nanti pokoknya benar-benar pure gue semuanya gue sampein di atas panggung dan untuk pertama kalinya nanti gue dalam berkarir stand up, gue stand up ditonton sama keluarga gue. Untuk pertama kalinya. Oh, sebelum-sebelumnya nggak pernah? Gak berani gue. Kenapa? Gak tau, gak berani aja. Karena sering ngomong jorok kali ya? Itu juga. Oh, ini sama? Iya. Tapi ini pertama kalinya ya udah, kita gue ngasih tahu. Ntar mereka datang nonton, ya ini gue kalau di panggung. Ya ini yang bisa ngidupin keluarga gitu. Oh. Sorry kalau boleh tahu, maaf nih. Bapak lu kerja apa sih sebelumnya? Debt collector. Oh, debt collector. Iya. Oh. Orang lapangan lah, orang-orang timur lapangan. Oh gitu. Iya. Serem juga dong. Karena Is. suka ngawal-ngawal gitu. Iya serem. Jadi betanduk 7 gitu. Oh, ditanduk ya? Enggak bercanda itu. Oh, bercanda. Ya itu kita kan komedi. Oh, iya, iya. Ya jangan diiyain dong. Iya, enggak, gue penasaran Iya, gitu. terlalu yes kalau- and kamu. Iya. Bapak lu debt collector. Ya dulu ya. Ada cerita-cerita serem nggak ke lu? Cerita- Lu papa di jalan ketemu kuntilanak. Kan debt collector sama serem nggak ke situ harusnya Ya, dong. gue penasaran cerita-cerita serem. Iya tapi nggak usah bahas debt collector ya kalau gitu. Oh, Bang. iya. Nggak kayaknya apa ya? Gue nggak begitu tahu ya maksudnya. Cuman bokap tuh dulu sering banget di Blok M. Oh. Ya, terus ada Oh, Blok M dulu daerah rawan juga kan? di sini kan banyak orang-orang Ambon juga kan. Dia Iya. bahkan punya nama panggilan di sana. Apa nama panggilannya? Dia dikenalnya kalau di Blok M tuh Roy si mata merah. Anjay. Keren juga. Iya, jadi setiap hari kecolok gitu kayak sebelum jalan cak. Oh, gitu. naik motor nggak pakai kaca gitu ya? Nggak pakai kaca Matanya gitu. merah mulu jadi ya? Iya, pokoknya itulah kata nama panggilan ini itu. Gue juga Itu terkenal nggak di Blok M? Iya. Gini, nggak tahu ya. Gue bukan ini ya. Bokap gue juga dulu tuh inilah veteran juga lah, hitungannya lah, veteran-veteran gitu. Itu tuh gue sering denger cerita-cerita bokap gue justru dari teman-temannya. Nah, lu ada nggak ya kayak gitu-gitu? Iya. Dari teman-teman bokap Iya. lu? Apa cerita dari teman bokap lu? Wah, serem-serem, Bang.
Pokoknya nggak tahu ya pokoknya kayak ya, ini, bokap gue tuh kan pendek ya, nggak tinggi, cuma gede, badannya berisi gitu. Kayak Buhun Warmer. Buhun Warmer kan Ya nggak sebuhun juga loh, masa iya, gitu. pendek tapi berisi kan. Pendek kan maksud gue. Oh. Enggak. Aduh, rusak banget bapak gue kayak buhun warmer. lagi mau lagi, hutang dulu. Lah murah digituin. Ya gue nggak tahu. Apaan? Lu soalnya ngasih gambarannya pendek berisi. Yang ada di bayangan gua Buhun Warmer. Ya enggak, maksud gue kayak Debbie Ceper gitu. Ya sama dong kalau gitu, lebih parah malahan. Enggak, dia pendek, agak-agak pendek lah dibanding gua, berisi. Cuman cerita-cerita yang pernah nyampe ke kuping gue yang ya begitulah. Dulu kalau misalkan berantem ya begitu. Ya kuping, istilahnya dapat kuping gitu-gitu. Wah, Katanya gue nggak tahu iya, bener iya, apa enggak iya. ya. Itu nurun nggak ke lu? Menurut lu? Kayaknya gue dulu suka-suka tawuran aja palingan. Oh. Pas di SD, SMP. SMA? SMA pernah. Tapi SMA gue tuh bukan SMA yang ribut untungnya. Jadi cuma sekali doang. Dan cuma angkatan gue doang yang akhirnya ribut. Sekolah gue tuh sekolah baik-baik. Oh, sekolah inilah nggak ada yang Pinter, orang pinter. nggak base gitu kan kalau yang gue tahu kan anak STM itu ada base Oh, Israel gitu-gitu kan, ada Oh, iya. base Budut, ada base Basis-basisnya ya? basis-basisnya gitu kan. Bukan. Oh. Itu SD SMP gue paling tawuran-tawurannya sama antar kampung. Oh. Makanya tuh makan bubur ribut waktu itu. Itu emang jalurnya, jadi gue udah biasa banget. Ngelihat orang tawuran gitu-gitu. Dari kecil emang jalurnya di situ, lihat orang tawuran biasa gitu. Tapi bapak lu dulu berarti itu tuh kan kalau ya nggak tahu ya, kalau yang gue tahu kan ada ini tuh ada ketua ini si ini A, ketua si ini si B, ketua si ini si C gitu. Kayak gitu-gitu nggak, atau lepasan aja bokap lu? Hitungannya. Gue nggak tahu lagi kalau itu bang. Kayaknya Oh. kurang tahu gue. Cuman terkadang kalau misalkan kan ada kerusuhan, ini nih anak-anak timur lagi berantem di sini nih. Pasti dateng. Suka kayak gitu juga tuh. Bapak lu perantau ya? Perantau dia. Kalau lu lahir gede di sini? Lahir gede Jakarta. Bokap perantau, nyokap juga merantau dari Sumatera. Selama stand up pernah nggak lu ada emosi gitu? Emosi apa nih? Sama siapapun lah gitu. Hitungannya kan berarti lu kalau misalkan lu cerita tawuran segala macam, sumbu pendek juga lah gitu. Pernah nggak kesel sama siapa? Misalnya sama Kang Mo gitu. Oh enggak, kalau Mang Mo enggak. Gendut banget nih orang gitu. Itu mah gemes gitu. Gendut banget sih gitu. Enggak. Gua pernah. Sama anak stand up? Ya, Sumpah lu? pernah gue. Sama siapa? Hampir ribut pernah. Hampir ribut? Iya, dulu. Sama anak stand up? Tadi kesebut lagi namanya. Hah? Dulu ada, bukan dulu. Buhun Warmer? Enggak. Dulu pernah ada mau ribut, ada Oh iya? 2 orang yang mau gue ributin waktu itu. Cuman gue ditahan. Oh, sastra? Iya anjing. Ya anjing. Ya aduh. Pantesan yang curhat sama lu si Bahrul. Enggak, itu mah kebetulan aja, Bang. Ya kan yang satu komunitas lu. Iya, tapi kan kebetulan aja maksudnya. Gue sama Mas Sastra sekarang udah baik-baik aja. Iya, berarti dulu mungkin masih sumbu pendek. Iya, berarti dulu bener sama sastra kan? Iya, dulu. Gara-garanya apa, Is? Bawa soal personal, kesenggol gua. Pas di panggung atau pas bercandaan? Pas dulu kan Jaksel ada kompetisi internal. Jadi kompetisi internal 5 besar. Gue tuh 5 besar keluar. Nah, 5 besar ini yang ngurusin, kita nyari tempat untuk finalnya. Karena masih kurang anggota lah Jaksel. Iya. Pas lagi survei venue, adalah kejadian yang memancing dia mungkin jadi ini marah. Oh, dia pertama dia marah duluan. Ke gua, Ke lu. ngomel. Maksud lu apa ya gini. Ya, gue juga bilang, maksudnya apa, santai aja nggak usah gini-gini. Terus dia langsung bawanya personal, kan gue masih nganggur kan. Ya dia bahas soal pekerjaan lah di situ, karena gue masih kesenggol ya gue kayak anjing nih bocah tengil juga ya, udah mau gue hantem dia ditahan. Itu dulu, tapi sekarang gue sama Sastra baik-baik aja, aman. Ada 2. Nah, satu lagi Pamoa. Oh, Pamoa. Iya, nggak usah alasan lah, Pamoa gue dulu pengen gue bantai, sumpah. Emang lumayan nyebelin sih Pamoa. Iya, cuma orang tua tuh, gue jadi tahan, jadi kayak, ya deh. Gue denger sih tapi gue nggak tahu yang masalah sama lu ya, tapi maksudnya selentingan soal katanya dia agak sedikit nyebelin tuh, gue sempat dengar. Ya itu dulu gue pernah mau ribut sama Pamoa juga, tapi nggak jadi. Nggak jadi. Tapi sisanya udah aman-aman, nggak ada lagi, Bang. Yang berarti yang paling hampir benar-benar ribut sama si Sastra. Ya, Sastra sama Karena Pamoa. udah bener-bener ketemu. Pamoa juga, Pamoa juga. Gue udah megang helm, mau gue koprok palanya, cuman kayak ya Allah orang tua gitu. Oh iyalah kalau Pamoa mah. Iya, dulu banget tuh, udah lama. Kalau sekarang udah nggak ada.
Kalau Sandi bercandaan kayak kemarin-kemarin tuh santai tuh. Santai bang. Kayak ganti nama apa segala macam tuh Santai, aman. nggak kesel lah ya. Enggak aman. Oh. Aman aja sih gua. Tapi waktu bokap lu jadi debt collector, lu berarti kan waktu itu masih kecil-kecil kan? Masih sekolah. Lu pernah ngelihat nggak bapak lu pulang entah emosi, entah apa, entah mungkin abis ngapain gitu, tangannya ada apa gitu? Apa ya? Oke, pernah sampai berdarah-berdarah dah. Oh iya? Entah karena habis nagih atau berantem gitu di jalan pulang-pulang udah berdarah-berdarah. Anjir, serem banget. Berdarah-berdarah pernah. Lu anak pertama ya? Anak pertama gua. Lu ngeliat kayak gitu ada gini nggak? Biar aku bantu pak, gitu. Ada nggak kayak gitu? Cuma kadang ada kayak ego untuk anjing bokap gua diapain nih sama orang nih. Ada pengen gitu-gitu kan? Pengen nyari orangnya, pengen gua hantem nih orangnya gitu. Karena dulu bokap tuh ngedidiknya keras banget ke gua bang, keras banget. Apa paling keras yang bokap lu pernah lakukan ke lu? Masuk kamar mandi, direndam tangan diikat. Buset. Iya dulu. Tapi pala di atas? Pala di atas, tapi berendam. Oh. Tapi diikat. Tapi diikat? Ya dulu. Oh. Dingin lah. Ya maksudnya mengkerut bang. Iya mengkerut lah. Iya. Iya. Oh. Ya, itu kayak pulang maghrib belum pulang pasti sapu melayang. Kena? Gitu. Kena patah. Kena lu? Iya kena gua patah. Tapi itu tidak membuat lu dendam dengan bokap lu ya? Sempet. Nah itu pokoknya ntar di show tuh gua akan ngebahas semuanya tuh. Gua akan ngomong secara langsung depan orang tua gua apa lu yang akan dulu bilang gua gua tuh rasain. kesel tuh sama bapak gua. Iya, gitu. gua akan cerita semua. Cuman Akan pada gitu. akhirnya gua di endingnya gua jelasin, oh ternyata ada maksud dan tujuannya loh. Oh, iya gitu. iya. Iya sih, tapi ya gue juga hitungannya bokap gue juga lumayan keras lah, sama gue juga lumayan Ya, keras kayaknya emang banget. didikan orang timur kali ya. Iya nggak tahu sih ya, tapi sebenarnya kayaknya didikan orang tua zaman dulu deh kayaknya deh. Iya, orang tua zaman dulu ya. Set bokap gue kalau misalkan gue minta sesuatu aja buat sekolah gitu, bokap gue selalu, ya elah, dulu aja papa bangun sekolah ngangkat-ngangkat batu bata sendiri, bangun sekolah gitu bokap gue masa sekolahnya dibangun sendiri? Sumpah bokap gue masih cerita gitu, dulu pasir papa adukin dulu gitu. Iya. Iya, SD SMP tuh dia bilang cerita gitu tuh. Dulu papa kelasnya itu dulu kelas tuh kita pakai kayu gitu. Terus waktu berubah itu tuh papa ini campur semen sendiri gitu. Oh. Jadi bokap gue tuh katanya bangun sekolahnya tuh kerja bakti sama anak-anak Untuk sekolah ngebangunin lain. sekolahnya. Untuk ngebangun dia. sekolahnya. Berarti nggak belajar dong ya? Belajar jadi tukang itu mungkin. Oh, belajar ngebangun. Iya. Oh, Terus belajar. yang gue ingat banget pesan dari bokap gue tuh dulu kan gue nggak bisa nyetir, disuruh belajar nyetir. Nyetir tuh harus enak, bukan harus bisa. Kata bokap gue gitu. Alasannya kalau misalkan suatu hari nanti gue amit-amit nggak jadi apa-apa, seenggaknya gue punya soft skill nyetir. Bisa jadi supir. Kuncian gitu. Jadi kalau jadi supir harus enak dibilang gitu. Terus gue disuruh ngurus kuda, suruh tahu cara nyuntik kuda segala macam. Jadi suatu hari misalnya gue nggak sukses di mana-mana, gue tuh bisa jadi peternak kuda, bisa ngurusin kuda, gitu-gitu, macam-macam. Tukang bekal tuh jadi bang ya? Iya, Udah dibekelin uli. ya? Gue dulu juga Berarti pulang emang sekolah. dibekelin dari sejak umur berapa tuh bang? Umur berapa ya? Ya waktu pokoknya dari kecil deh, dari SD, SMP, SMA tuh selama hidup tuh pokoknya apapun itu tuh bokap gue tuh selalu ngajarin, selalu harus bisa, apapun tuh harus bisa. Iya, iya. Ngaduk semen harus bisa, campurannya harus ngerti, semen sama pasir tuh 1:5 gitu-gitu. Harus belajar tuh gue dulu tuh gitu. Masih inget ya? Masih Iya. inget ya? Terus ngurus kuda dulu kuda gue kasih obatnya tuh, ada obatnya dulu ada yang disuntik tuh gue lupa namanya vitamin C-nya gitu. Ada obat itu, terus cara nyetir yang enak tuh gimana gitu-gitu. Gue diajarinnya bener-bener semua hal-hal kecil tuh dibilang suatu hari nanti kalau kamu tidak sukses, kamu ada persiapan Soft skill yang kayaknya bisa untuk membantu Iya, kamu. iya. Nah itu bokap gue dulu ngajarin kayak begitu tuh. Iya. Gitu. Terus ya dendam dulu gue sempat ada dendam segala macam. Cuman setelah gue tarik sekarang ya, setelah gue jadi seorang stand up comedian, setelah gue berjuang di tanah rantau, gue kan hitungannya bener-bener real perantau ya. Gue kan dari Bima ke Jakarta, udah gitu ya emang kosong aja gitu. Maksudnya gue nggak punya ngekos sendiri gitu. Terus juga orang Bima tuh linknya dikit lah hitungannya kan. Nggak kalau kayak lu orang Ambon tuh, mungkin orang Ambon tuh adalah di mana-mana gitu kan, yang lu ketemu, wih Ambon kakak misalnya gitu udah bisa jadi teman, bisa udah jadi ini. Ya orang-orang suku lain lah gitu. Kalau Bima tuh sedikit banget gitu orang-orang Bima gitu. Ya, jadi kadang susah buat nyari link segala macam. Jadi gue benar-benar ngerasain berjuang. Satu hal yang akhirnya gue pelajarin dari bokap gue itu adalah mental. Iya, mental ya? Pejuang tuh, maksudnya gue Iya bener-bener yang gue bersyukur tuh gue, wah gila gue punya mental ya, gila. Dihitung-hitung dulu kan gue ngelewatin banyak hal lah. Gue sempet jualan pop ice, sempet jualan, sempet markir juga gitu. Oh iya dulu bang? Iya dulu waktu Bareng tuh? kuliah.
Iya, jadi Ambil dulu gue jualan jualan pop ice di depan Indomaret. Sambil parkir gitu. Nah, terus kalau tukang parkirnya nggak ada, nah gue gantiin parkir. Yang jualan pop ice? Yang jualan pop ice gue juga, jadi Nah, berarti parkir nggak ada tuh kosong berarti? nah, misalnya gue lagi jualan pop ice nih, nanti gue parkir dulu ngambil gitu. Tapi blender berarti masih nyala tuh? Ada 2 Kalau orang ini. yang Berarti lu, ini. lu ada 2? Guanya ada 2, ada gua sama Rizky Bewok, ya kan, yang mirip. Ya biasanya ganti-gantian gitu. Sebenarnya ada satu orang juga yang bantuin gua jualan pop ice yang jualan itu. Jadi juga. gua kadang bantuin itu, ntar gua tinggal nyetor rokok gitu-gitu. Lumayan dapetnya 10.000, 15.000 Iya, gitu, dulu ya. Tapi emang Lumayan. kalau misalkan merintis dari awal tuh lebih berasa sih. Ya berasa berasa. capek. Ya lebih berasa capek Iya, gitu. iya. Cuman itu yang akhirnya kita bisa memaafkan apapun yang orang tua kita lakukan di masa lampau. Iya, setuju gua. Itu gua setuju tuh. Dengan pendidikan yang keras itu. Iya. Cuman sekarang nih, kayak gue kan sekarang gue punya anak lah ya hitungannya. Gue tuh pengen menerapkan hal yang sama, cuman kayaknya nggak bisa deh sekarang deh. Kenapa? Sekarang tuh eranya udah berubah gitu. Bener sih. Udah nggak bisa tuh kayaknya ke anak keras gitu segala macem. Ada cara baru kayaknya, harus adaptasi lagi lu berarti. Bener, kayaknya Parenting emang ya? cara untuk mendidik anak atau membesarkan anak tuh tidak ada manual booknya. Ya udah itu insting aja gitu. Insting kita sebagai orang tua tuh gimana? Karena kan seorang anak bayi yang lahir itu kan dia itu ada di dunia, terus dia besar, dia menjadi sesuatu, itu kan bukan cuma sekedar dari didikan orang tua, tapi juga ada dari lingkungan tempat dia tinggal, lingkungan tempat dia main di komplek ini, di rumahnya ini, ada mertua gua, ada segala macam, ada istri gua gitu, ada terus di sekolahnya segala macam gitu. Jadi banyak hal yang membuat dia menjadi anak gua yang sekarang gitu. Jadi emang pasti akan berbeda-beda lah. Anak ke satu, kedua, ketiga aja beda, yang satu Garfi, yang kedua Esil, yang ketiga Nafa. Iya, maksudnya emang udah pasti beda, maksudnya kan Iya, tiga orang makanya, tuh. ya itu. Enggak, gua kira beda apa, cara lo ini kali parentingnya kayak Iya, apa, kayak ya cara gitu. parentingnya beda lah. Pasti beda-beda kan, cara pasti handle-nya beda-beda. kan. Iya. Iya, itu. Kalau lu ada rencana nikah kapan, Is? Belum ada, Bang. Belum ada rencana nikah? Belum ada. Cuman Target deh. target sejujurnya gue nggak pernah mau menargetkan. Gue tuh dari dulu ya kayaknya gue nggak punya ada target apa-apa deh. Maksudnya kayak ya udah gue jalan aja, tapi gue tetap berjalan di jalan gua untuk maju, bukan yang jalan tempat, jalan tetap maju. Kalau misalkan soal nikah, ditanya targetnya kapan? Kalau ada rezeki lebih, mungkin semuanya udah aman, kayaknya udah kenapa harus lama-lama gitu. Emang ada bayangan pernikahan yang gede gitu? Nggak ada gua. Berarti nggak harus duit gede kan? Lu udah Iya. dapat 65 dari segini mah cukup Allahu kayaknya Akbar. kalau buat nikah. Maksudnya, iya kan 65 kan juga nggak bersih ke gua kan, tetap nutupin semua. Penontonnya dikit. Enggak lah, banyak lah. Amin, Banyak amin. lah. Di paling rame Bandung kan sampai saat ini? Balikpapan kayaknya deh. Balikpapan berapa tiket? Balikpapan di 80-an lebih, 90 ya, 90. Kali 200, lumayan lah itu. Apa ngapain dihitungin banget sih, Bang? Maksudnya? Iya udah lumayan lah, 18 Iya, nggak usah dihitungin, juta. nggak usah dihitungin banget itu. Tiket pulang pergi 5 juta, ada 1,5 juta, 3 juta lah. Iya enggak kan Sewa venue goceng, Balikpapan kan gue juga pernah Allahu ngurusin. Akbar. Ya udah, maksudnya nggak usah digituin banget. Ada masuk, alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya. Tapi cewek lu udah minta belum? Aku kapan nih dinikahin? nggak aman, cewek gue juga santai orang. Oh. Lu umur berapa sih? Is? 27. Anjir, masih kecil lu ya? Masih kecil, dia 27 gue tadi nih. Lu lahir 97? 98. 98? Iya. Anjir, Iya. muda banget lu. Tua banget kali maksud lo. Enggak lah, 27 hitungannya. Ya nggak tahu ya, banding gua 34 kan sekarang kan. Lah murah. Iya. Soalnya umur gua kayak Buon Warmer, masa umur murah sih anjing. Iya, soalnya kan kalau gua 34, maksudnya lu berarti sama gua aja beda 7 tahun, gila. Iya, makanya itu, Bang. Iya sih, masih 98 belum gua. masih belum ini Lu ya. nikah umur berapa ya? Gua nikah umur 27. 27 ya? Iya. 27. Kalau alasan gua pengen nikah tuh, kalau gua saat itu tuh karena gua nggak mau nikah terlalu tua, karena gua nggak pengen begitu nanti anak gua lahir, gap gua dengan anak gua tuh kejauhan secara usia gitu. Jadi gua ngitung misalnya anak gua remaja di usia 17 tahun, guanya masih di usia ya 40-50 gitu, masih fresh untuk bisa main gitu masih bisa update tentang sesuatu. Gue takutnya ntar gue tuh sempat kepikiran, wah kalau gue misalnya anak gue remaja tapi umur gue udah 60, gue udah mencet handphone geter, udah nggak ini gitu, udah nggak tahu soal apa-apa gitu. Gue takutnya gitu doang, makanya gue nikahnya tuh di umur 27 gitu itu ya? sesuai. Tapi ada yang ngerubah nggak sih? Maksudnya kayak setelah lu nikah kok gue jadi kayak gini nih, jadi sosok yang berbeda. Jadi apa? males main gue.
jadi introvert. Itu ada gua- malah. Kenapa tuh bang? Jadi Karena yang males gue lihat, nongkrong, males main, iya segala yang gue macem. lihat kayak dulu kan anak komik kan kayak nongkrong banget kan Iya. anaknya kan, kayak pulang tuh bisa subuh. Iya. Karena di teman-teman gue juga pada udah nikah nih, biasa kita beres, udah pada pulang aja deh. Kayak nggak kayak gelisah nongkrong gitu. Iya sama, gue juga gitu. Gue nongkrong gelisah, main gelisah, liburan aja gue gelisah kalau misalnya gue liburan. Kayak kemarin nih, gue ke New Zealand sama Predain. Heeh. Jujur gue happy banget gue diajak ke sana, gue ngeliat pemandangan. Tapi ada satu yang nyangkut, yaitu gue kagak bisa ngajak anak istri gue ke sini untuk merasakan Yang lu rasain. apa yang gue rasain, keindahan New Zealand, kayak gitu-gitu. Gue Iya. nggak tahu gue kayak gitu. Kayaknya kalau alasan kenapa kita pulang cepat segala macem, ya emang udah karena takut pulang malam tuh. Sebenarnya bukan istri gue apalagi ya santai banget. Istri gue kalau gue nongkrong juga santai, dia nggak ada ngomel. Kayaknya karena ya emang, kayak di rumah enak deh ketemu sama anak dulu gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya ada sesuatu yang anak lah gitu, anak sama Ke ketemu anak sama ya, anak, ketemu sekarang sama ya? anak, iya, ketemu sama anak gitu. Gue tuh mencoba menghindari untuk pulang anak udah tidur, berangkat anak udah berangkat sekolah gitu. Jadi gue jangan sampai gue benar-benar nggak ketemu tuh satu Harus hari. ketemu, Gua iya. Kadang-kadang minimal kayak gitu kan. Udah Kadang nggak sampai ketemu. dulu bokap gue tuh gitu. Bokap gue tuh dulu kerja PNS kan. Rumah dulu gue di Puri Jaya. Bokap gue kerja dulu di Bambu Apus. Itu naik bis lagi. Hitungannya kagak punya kendaraan kan dulu kan. Naik bis tuh 2 jam gitu. Jadi kadang dia pulang udah tidur guanya gitu. Adek gue udah tidur gitu-gitu. Nah gue tuh pengennya biar ketemu sama anak. Iya. Ntar lu ngerasain lah. Nantilah. Masih belum ya. Apa? Masih belum. Adek lu siapa berapa sih, umur berapa? Beda berapa tahun doang ya? 3 tahun, 4 tahun sama gue. Bokap lu hitungannya kawin muda gak bokap lu? Kagak. Sekarang lu usia berapa? Bokap kayak 60 ya. 60-an deh. kayaknya. 60-an? Iya. Oh ya hitungannya kayak seumuran gue itu. Iya. Kalau kayak gitu, 27-an. 27-an kali ya. Iya, kayaknya 27-an. Kayaknya. Kayaknya. Itu tuh. Nggak. Iya. Iya dah, itu dah. Dan semua cerita-cerita kehidupan lu tadi tuh tentang segala macam itu akan diceritakan di Anissa Aziza Jakarta. Iya, Nisa Aziza, nah itu dah pokoknya. Nah, itu apa sih? Kenapa nggak boleh diucapin emang? Tapi di bip ya, gue kasih tau tapi Enggak di bip. usah dikasih tahu, tapi konteksnya apa sehingga lu tidak mau memberitahu? Ya kayak, kenapa harus ini ada di show gua, kata-kata ini. Yang dimana gua jorok ngebahas kah? soal, Atau enggak jorok. nggak jorok? Nggak Berarti jorok. secara tayangan mah aman. Secara sebenarnya. aman. Cuman kayak, nantilah gue jelasin lah kenapa harus ini ada di nama show gue sih, ini Bang Radit. Itu gitu. Bang Radit mikir itu berarti saat itu juga atau sebenarnya dia udah kepikiran Saat itu juga Bang. saat itu juga? Oke, gue boleh nih 25. Namanya berarti ini. Iya, ini, tadinya ini. ada negosiasi. Hah. Terus akhirnya gue bilang, besok aja Bang. Gue maunya 50. Eh. Besok aja, tapi akhirnya ujungnya 25. Hmm. Terus akhirnya gue masih nggak tahu nama show-nya apa. Pas itu akhirnya gue bikin video kan, gue jadiin gue upload tuh. Nah itu pertama kali gue ngedengar nama show-nya dan gue nggak tahu sama sekali. Ternyata anjing namanya ini Bang, gitu. Jadi yaudah ntar gue kasih tau lah di hari H gitu buat orang-orang. Penasaran sih gue namanya apaan itu juga Iya. jadinya. Kanisa juga nggak tahu, dia baru tahu pas lagi gue naikin Anissa. Loh kok minta klarifikasinya sampai kayak gitu dia. Dia nggak tahu juga kalau Bang Radit ngebayar itu. Sesuatu yang romantis kah dari Bang Radit buat Anissa Aziza? Menurut lu? Iya, Oke, nah itu konteksnya berarti. Iya. Sesuatu yang sangat romantis. dari sosok Raditya Dika Raditya buat Dika. Anissa Aziza di Nama show gua. Nama show lu. Iya. Oh. Iya. Itu pokoknya nanti gue akan iya, kasih tau 6 Desember. Nggak usah diinfoin lah itu. Hah? Nggak usah diinfoin. Ya ntar orang takut salah lagi 6 Desember 2025 di Udah lah, RRI nggak usah. Udah Auditorium Jakarta. aman. Tiketnya Jangan lupa di 7 Desember GJLS Fest. Kalau punya uang lebih mending ke sana. Ya enggak, lo nonton dulu gua. Oh, iya? Iya, baru besoknya tuh. Iya, GJLS Fest. Iya, GJLS Fest. Berarti, banyak juga tuh ya. Di lu aja ada 2, di gua tanggal 7. Gua Minggu di- depannya lagi Kang Soleh kan? Di gua banyak, Bang. Siapa aja lu? Gua, Kang Cing Abdel. Cing Abdel 2 show. Bang Radit. Oh, Bang Radit juga? Iya. Nah, Bang Radit berarti kagak nonton dulu dong? Lah gua ditawarin jadi opener dia, kan geblek banget. Kocak banget ya. Ditawarin jadi opener. Dia udah tahu lu ada acara. Iya, tapi ditawarin ditawarin. jadi opener. Udah, sama ini Jaktim yang ada Kiki. Oh, Jaktim Sun ya? Iya, Sun Jaktim ya? iya banyak. Oh iya. Tahun lalu juga banyak gue sama Heri Hore nabraknya. Iya. Ya itulah. Tapi ya alhamdulillah, gue seneng lah. Jakarta siapapun. udah berapa tiket? Udah. Berapa persen?
Hampir 70, 80? ya 70%. 70%, alhamdulillah. Buat teman-teman tuh kalau yang mau nonton Anissa Aziza, Ya. bla 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 bla. Ya. Tanggal 6 Desember. 6 Desember. Fix ya, 2025. tapi nih ya. Fix, emang bukan masalah fix, emang itu dari awal. Fix. Untuk 6 Desember. Fix 6 Desember di Ya, di Auditorium RRI. Jakarta, ya betul. Jakarta. Betul, itu Bang. Tiketnya bisa beli Di tip-tip Oh, tip-tip. atau link yang ada di bio Instagram gua. Oke, bisa langsung cek ke Instagramnya Rais Marasa Besi. Marasa Besi. Itu, Bang. Gokil. Nah, Betul, itu Bang. bisa langsung dibeli tiketnya. Dia akan menceritakan semua pengalaman hidupnya, bagaimana dia bangkit dari titik terendah, Ya, itu. kisah asmaranya yang sampai sekarang masih kebayang-bayang di benaknya. Nggak usah kebayang-bayang gitu banget. Maksudnya apa? Nggak usah kebayang-bayang, cewek gue nyengir tuh. Nggak usah kebayang-bayang gitu loh. Ya, soalnya kan lu masih Ya kan kebawa cuma jadi materi. Iya, menceritakan aja Iya, perjalanan menceritakan. patah hati gua. Iya, perjalanan patah hati yang Perjalanan patah hati, titik terendah, anak laki-laki pertama yang jadi tulang punggung. Biasa. Oke. Karena kemarin yang udah gua jalanin di beberapa kota, yang gue senang adalah ternyata banyak orang yang merasakan apa yang gue rasain juga. Jadi gue mewakilkan mereka. Kayak jadi tulang banyak punggung. anak Roy mata merah juga. Bukan. Anak bapak gue banyak di setiap kota. Nggak tahu, anjing. makanya kan banyak yang kayak lu. yang merasakan apa yang gue rasakan. Jadi gue banyak anak pertama. Gue anak pertama anak pertama tulang punggung, Tulang punggung. yang berjuang, terus ngerasain patah hati, yang dimana lagi butuh support dari seseorang yang kita sayang, tapi ternyata dia malahan meninggalkan lu. kita, gitu. Tapi untunglah datanglah ini wanita Ya. ini yang akhirnya Sekarang sudah menemani lu. gua. Iya. Gitu. Bukan pelarian kan? Anjing banget ya. Ya Allah. Sumpah. Kagak lah, enggak, Bang. Tapi sayang banget sih gue ngeliatnya. Kemarin habis liburan. Iya. Diajak juga kan. Iya. Diajak liburan. Keren. Betul. Ke Bali. Besok ke Palembang lagi. Ke Palembang. Tanggal 29 Desember. 29 Desember Palembang. November. 29 November Palembang, tanggal 6 6 Desember Jakarta. Jakarta. Ya, itu Bang. Semoga lancar ya. Terima kasih, Sukses Bang ya. Rian. Semoga bapak lu juga pas nonton juga bisa mengambil sesuatu yang Amin. menambah kesayangannya dia terhadap Amin, lu. amin. Karena biasanya lewat kayak gitu-gitu sih. Biasa tuh orang tua kita akan tersentuh. Iya, benar. Tapi lu udah pernah ngomong, "Pak, aku sebenarnya sayang sama bapak." Itu. Gua akan ngelakuin itu pertama kali dalam hidup kayaknya. Oh, selama ini lu Gua nggak pernah ngomong. Karena kayaknya laki-laki punya gengsi yang tinggi untuk ngutarain itu deh. Kayaknya ya. Gue merasakan itu soalnya. Dan dari Kalau nyokap sering. sama enggak juga. Enggak juga. Ya kayaknya lu nya berarti deh. Sama Iya, kayak gua kok, tenang aja. Gua juga orang yang tidak bisa manis sama orang tua. Iya itu. Iya. Sama orang tua, sama pasangan gua tuh tidak bisa, orang yang tidak manis lah gitu. Iya. Mungkin kayaknya akan gua sampaikan dan utarakan di saat itu sih. Dengan penuh emosi. Iya. Makanya kemarin banyak yang mungkin ini salah satu karya dan show gue yang emosional dari dua show sebelumnya dan lebih personal gitu. Lebih personal. Itu sih Bang paling Oke. aman Bang. Penasaran sih gua, insya Allah nanti kalau ada Aman, waktu. Bang. Nanti kalau datang Bang. Iya. Kan gua juga, kita dapet tiket teman-teman, ada Iya. 15 tiket buat 15. Wah, bisa semua nih. Apa 15-nya Bang? 15 tiket buat ini. Yang nggak 15 banget Bang maksudnya. 14. Kurang satu doang itu Mas. Main dia. Ya nanti insya Allah kalau Siapa? tadi ini kita datang lah tanggal 6 Desember teman-teman yang Ya. mau nonton kisah hidupnya. Kalau misalnya kalian anak pertama mungkin bisa relate juga sama materi dari seorang Rais. Bagaimana dia bangkit nih buat teman-teman komik juga mungkin bisa jadi ini juga nih, bisa buat jadi pelajaran ya. Ya, Bagaimana seorang komedian pernah ada di titik terendah, akhirnya dia bisa bangkit, bikin show, dan ini dijadikan materi. Kayaknya gue juga harus bikin sih, insya Allah ntar. Ya, tahun depan Bang ya. Tahun Mau depan. bikin ya. Berlayar. Nggak berlayar lah, lu. Kan gue udah bayar. Ntar kalau gue bayar kan berarti udah nggak ada berlayar lu. Ya Iya kan, belum masih tetap berlayar nih, belum ada di Iya, laptop masih ada detik berlayar ini. Palembang Iya. kan? Iya. Iya, misalnya berlayar Palembang udah nggak ada, berarti udah nggak ada lagi show berlayar. Bahkan tadi nama lu kan jadi Genderang Tawa. Siapa? Lu. Enggak, gua. Nama show gua nanti full English. Sorry banget gua. Gaya banget anjir. Pakai bahasa Inggris. In gua. English. In English Of lah. course. I'm fine. Thank you. Iya, I'm fine nama show-nya. Aku I'm fine. baik-baik saja. Anjir. Oke, terima kasih Rais ya. Terima Semoga kasih, lancar Bang dan Rian. sukses ya semua. Terima kasih banyak, Bang Ini Rian. kagak dimakan ini. Nah, ntar kan sambil nyemil aja nih kita. Oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sampai ntar minggu depan siapa lagi yang kita undang masih belum tahu. Komen aja dulu deh. Ntar kalau misalkan emang cocok secara budget dan lain-lainnya, berarti dia ada di sini. Kalau misalkan kalian komen udah sering tapi dia tidak datang ke sini, kemungkinannya ada 2. Apa?
budgetnya tidak masuk, Yang kedua? atau memang dia sombong. Langsung dijudge. Nggak tahu komennya langsung. Tolong dong undang Bahlil. Gimana caranya gua? Masa langsung dijudge sombong? Ya nggak, mungkin belum cocok tanggalnya. Oke, terima kasih semua. Sampai ketemu lagi di bagian berikutnya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.